Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala ibadihil nastafa wa ala alihi wa ashabihi ala ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, amma ba'du. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan kudrah dan iradahnya. Sampai detik ini Allah masih berikan kesehatan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kenikmatan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesehatan. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kekuatan dan keistiqomahan kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita semuanya dapat berkumpul bersama dalam rangka untuk beribadah kepadanya, dalam rangka untuk berdoa kepadanya, dalam rangka untuk bertaqarrub ilallah, dan tentunya adalah menggemakan kalam takbir, tahmid dan tahlil kepadanya. Oleh karena itu, marilah kita terus berupaya dan berusaha untuk memanfaatkan kesempatan waktu, kesehatan yang Allah berikan, harta yang Allah titipkan, dan jabatan yang Allah amanahkan kepada kita untuk senantiasa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta kaum mukminin dan mukminat yang senantiasa taat dan patuh kepadanya. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini seluruh umat Islam di dunia merayakan sebuah perayaan yang agung, yaitu perayaan Idul Adha, yang mengingatkan kepada kita sebuah kisah yang besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala kisahkan di dalam Al-Quranul Karim. Kisah penyembelian yang agung, penyembelian yang dilakukan oleh Nabi dan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak kesayangannya, anak yang telah ia nanti dan ia tunggu bertahun-tahun. Namun ternyata ketika diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala anak, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelihnya. Hati siapa yang tidak akan merasa bersedih ketika ia diperintahkan untuk menyembelih anak yang paling ia sayangi? Hati siapa yang tidak akan merasa berat menghadapi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat pahit seperti itu? Namun itulah jamaah,
keimanan yang berbicara, ketundukan dan kepatuhan yang sangat sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Ibrahim mengemukakan mimpinya itu kepada anaknya yang bernama Ismail alaihissalam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu, nak? Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. Subhanallah. Dengarkan jawaban Nabi Ismail alaihi salam, seorang anak yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, seorang anak yang sangat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintahnya. Apa jawabannya Nabi Ismail? Ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan saja apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Engkau akan mendapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kutipan kisah singkat tersebut setidaknya ada 4 hikmah yang bisa kita renungkan bersama. Hikmah yang pertama adalah kita sebagai orang Islam harusnya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam merupakan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun lagi-lagi keimanannya masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya Nabi Ibrahim, tidak hanya Nabi Ismail, nabi-nabi yang lain pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ketika kita memiliki keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menempa kita, akan menempa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ujian. Namun ingatlah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan pahala kebaikan kepada kita semua. Dan yang kedua adalah walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi kita semuanya. Inilah yang menjadi gambaran kita bersama, bahwa ketika kita beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu contohnya hari ini kita beribadah kepadanya, hari ini kita berdoa kepadanya, hari ini kita bersujud kepadanya, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 2 balasan yang terbaik bagi kita semuanya. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua adalah tanamkan kesabaran dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala mendapati ujian, musibah atau sesuatu yang tidak kita sukai. Keimanan sudah, ketakwaan sudah, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai corak ujian kepada kita,
maka ada satu hal yang harus kita lakukan, yakni adalah menanamkan dalam jiwa dan pikiran kita untuk bersabar dan senantiasa memohon kepadanya. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim menyebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laisa dzalika illa lil mu'min." Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin yang dimana semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apa itu? Yang pertama adalah inna asobathu syarra'u syakara fakana khairallah. Apabila mendapatkan kesenangan, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, wa in asobathu darra'u sabara fakana khairallah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu musibah, memberikan suatu kesusahan kepada kita, maka dia pun bersabar kepadanya. Inilah yang menjadi poros utama bagaimana menjadi muslim yang sejati. Kita lihat dari aura kesabaran dan kesenangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kesenangan, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, maka marilah kita bersenang dan bersyukur kepadanya. Namun sebaliknya hadirin, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu cobaan, memberikan suatu musibah, memberikan suatu malapetaka kepada kita semuanya, maka hal yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bersabar dan mendekatkan diri kita kepadanya. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang ketiga adalah momentum penyembelihan hewan kurban adalah sebagai spirit kepedulian kita terhadap sesama manusia. Hari ini yang sudah berkurban, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan keberkahan rizki kepada kita semuanya. Dan hari ini yang masih belum mampu berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mari bersama-sama ikhtiarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar di momentum Idul Adha ke depan kita semuanya bisa berkurban Idul Adha bersama-sama. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan momentum bagi kita semuanya. Momentum Idul Adha ini adalah sebuah peristiwa yang agung yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam Al-Qur'an. Maka mari kita laksanakan ibadah kurban ini. Tatkala hari ini kita tidak mampu untuk melakukan berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala, setidaknya kita hari ini membantu untuk menyembelih. Setidaknya hari ini marilah kita bergotong royong, bekerja sama dalam rangka untuk spirit kepedulian terhadap sesama manusia. Karena Nabi SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah bagaimana kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama manusia. Maka di momentum Idul Adha ini, marilah kita perbanyak untuk memperbaiki kehidupan dan kebaikan kepada sesama manusia. Dan hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak kalah pentingnya adalah hikmah yang keempat adalah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan peran orang tua yang mengajarkan dan mendidik anaknya Ismail alaihissalam untuk berbakti kepada kedua orang tuanya dan memiliki amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena peran orang tua hari ini sebuah kesabaran bagi kita semuanya. Kita semuanya adalah bagaimana menjadikan peran orang tua untuk mendidik anak-anaknya, untuk bagaimana mendidik putra-putrinya tercinta.
Maka di momentum Idul Adha ini, marilah kita sadarkan bersama-sama bahwa kita ini adalah peran kedua orang tua. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Bagaimana kita mendidik anak kita untuk senantiasa memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setidaknya ada 3 bekal peran orang tua yang bisa kita lakukan bersama. Pertama adalah dari keluarga. Keluarga adalah hal utama dan pertama dalam mewujudkan anak soleh. Kita harus membangun keluarga yang bagaimana keluarga itu adalah mengambil peran kebaikan kepada seorang anak. Kita harus mengenalkan anak-anak kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita latih, kita didik dari dini untuk senantiasa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya yakin yang pertama mungkin sudah banyak dilakukan oleh kedua orang tuanya. Yang kedua adalah memberi keteladanan kepada anak-anak kita. Kita juga harus memberikan contoh kepada anak-anak kita. Misalkan tatkala kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mau sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di masjid yang mulia, maka mari kita memberikan teladan. Maka mari kita memberi contoh terlebih dahulu untuk anak-anak kita. Lalu mari kita ajak anak-anak kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya perintahkan anak-anakmu melaksanakan sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Dan pukullah anak-anakmu tatkala ia meninggalkan sholat, tatkala ia enggan untuk sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tatkala mereka berusia 10 tahun. Ternyata hadis ini ketika kita telah bersama hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa peran orang tua menyuruh anaknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sejak dini, sejak berusia 7 tahun. Namun tatkala anak itu enggan melakukan sholat di usia 10 tahun ke atas, maka peran orang tuanya adalah wajib untuk memukul anaknya. Hadirin, memukul di sini adalah bukan bentuk kita kedoliman kepada anak-anak kita, namun pukulan itu adalah pukulan kasih sayang. Pukulan yang bisa mengantarkan, yang bisa mengantarkan anak kita untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pukulan yang menyelamatkan bagaimana anak-anak kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai keliru kita mengartikan hadis Nabi dalam rangka pukulan bentuk kedoliman. Bukan seperti itu. Itu adalah bentuk rasa cinta anak, rasa cinta orang tua terhadap anaknya. Dan dari situlah bibit anak itu akan baik ketika orang tuanya mau melatih anaknya sejak dini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena pergaulan anak hari ini, tantangan anak hari ini adalah bagaimana anak itu menjadi baik. Kita lihat lingkungan di luaran sana, banyak sekali lingkungan yang buruk. Kita lihat dari temannya, banyak juga teman yang ia miliki adalah teman yang tidak memiliki akhlak yang baik. Dan marilah kita merenung sejenak hari ini. Ada pepatah Arab mengatakan, syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa datang. Maka sudah saatnya kita menyiapkan generasi Nabi Ismail alaihissalam ke depan untuk bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu pelajaran yang ketiga adalah kumpulkan anak-anak kita dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh dan berkarakter yang mulia. Karena anak hari ini kebanyakan nakal, karena anak hari ini kebanyakan kurang didikan, disebabkan karena pengaruh lingkungan dan teman. Maka sudah saatnya kita untuk senantiasa mengingatkan anak-anak kita untuk bagaimana anak ini memberikan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau misalkan masih bandel, kalau misalkan masih nakal, maka sudah saatnya kita pukul anak itu dengan rasa pukulan yang kasih sayang. Atau setidaknya kita bisa memberikan motivasi kehidupan kepada anak-anak kita. Maka momentum Idul Adha yang mulia ini adalah momentum sebuah bentuk beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk kepedulian sosial kita terhadap sesama manusia, dan yang ketiga adalah bentuk bagaimana mendidik anak-anak kita menjadi yang baik, menjadi yang soleh dan bermanfaat bagi sesama. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir di momentum Idul Adha yang mulia inilah, marilah kita mensukseskan bersama program-program Idul Adha yang sudah dibuat oleh panitia penyembelihan hewan kurban. Salah satunya adalah bentuk sesuatu kepedulian kita bagaimana daging kurban ini dikemas tidak menggunakan kantong plastik. Bagaimana hari ini di Idul Kurban yang mulia ini adalah kita harus memberikan rasa kepedulian terhadap sesama manusia, dan yang kedua adalah memberikan rasa aman untuk melindungi lingkungan sekitar kita. Maka mulai dari program yang sudah dibuat oleh pimpinan pusat, Aisyah sudah menetapkan bahwa lebih baik daging kurban itu dibagikan dengan menggunakan bambu atau besek, dibagikan dengan menggunakan daun yang intinya adalah green, yang intinya adalah menghijaukan kembali lingkungan kita dari pencemaran lingkungan yang kotor, dari pencemaran plastik dan limbah yang sejenisnya. Maka inilah bentuk kepedulian kita untuk bagaimana peduli terhadap sesama manusia dan peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 41, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat maupun di laut karena ulah tangan manusia. Maka jangan sampai kita menjadi manusia yang zalim, jangan sampai kita merusak, mencemari lingkungan kita disebabkan karena beberapa acuhnya kita. Maka program Idul Adha yang mulia ini kita sukseskan bersama, kita jalankan bersama, kita kerjasama gotong royong untuk bagaimana memberikan kebaikan kepada sesama manusia dan memberikan kepedulian terhadap lingkungan sekitar kita. Dan akhirnya di khutbah yang mulia inilah, marilah kita berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan agar di pagi hari yang cerah ini kita semuanya dapat mengambil peran hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diistiqomahkan, meraih kebaikan dan pahala yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk senantiasa bertaqarrub ilallah, saling ingat mengingatkan dalam kebaikan, sangat peduli terhadap sesama manusia, sangat bagaimana kita memberikan nuansa di momen Idul Adha yang mulia ini untuk menebar kebaikan dan kepedulian terhadap sesama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa atimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ya Allah al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal quwwah wa abwabal siha wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adhabal akhirah
wasrif anna bihaqqil Qur'anil azim wa nabiyyikal karim syarrad dunya wa adzabal akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.